Tapi ternyata ada evolusi lagi. Aplikasi hybrid ini dengan satu codingan itu bisa running di multi platform. Bisa running di Android dan iOS sekaligus hanya dengan satu codingan. Kalau di video sebelumnya saya udah bahas detail mengenai profesi web application developer yang terbagi menjadi 3 spesialisasi, di konten kali ini saya akan bahas lebih detail mengenai profesi mobile apps developer. Saya yakin banyak dari Anda yang belum paham kalau ternyata profesi mobile apps developer ini ada terbagi jadi beberapa bagian lagi. Sebelum lanjut video ini, saya ingatkan Anda untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya ya, supaya Anda dapat update terus terbaru tentang dunia IT. Oke, kita lanjut sekarang. Profesi mobile app developer menjadi sesuatu yang sama menjanjikannya dengan profesi web application developer. Kenapa? Karena sekarang perusahaan nggak hanya punya web aplikasi aja. Pasti mereka punya mobile application-nya juga. Dan biasanya mobile application dan web application ini saling terintegrasi. Jadi kalau seandainya kita melakukan transaksi di mobile apps, di web apps-nya itu kedetek juga dan datanya masuk juga. Ya, jadi dengan kata lain kalau secara infrastruktur kita bilang ada mobile application, ada web application dan database-nya ini mengkonek ke satu database yang sama. Bidang mobile application developer ini terbagi menjadi 2 bagian. Pasti Anda tahu bagiannya apa, saya yakin. Karena begini, Anda pasti pakai smartphone, pilihannya cuma 2. Antara Anda pakai Apple atau pakai Android. Yaitu pembagiannya. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai mobile application yang sifatnya konvensional. Oke? Apa yang dimaksud konvensional? Jadi satu codingan yang kita buat itu hanya bisa running di satu platform saja. Kalau kita buat aplikasi untuk Android, codingan ini berarti hanya bisa running di Android. Kalau kita bikin aplikasi di iOS, berarti aplikasi ini hanya bisa running di iPhone aja. Oke? Nah, inilah yang disebut aplikasi konvensional. Nah, jadi kalau Anda mau berkarir di bidang mobile application developer, Anda harus pilih mau spesialisasi di Android atau di iOS. Nah, kalau Anda mau bikin aplikasi Android, bahasa pemrogramannya biasanya dulu pakainya Java. Nah, sekarang udah ganti nih, udah evolusi dari Java sekarang pakainya Kotlin. Ya, jadi kalau Anda mau jadi Android application developer, Anda harus bisa bahasa pemrograman namanya Kotlin. Oke? Nah, kalau Anda mau jago di iOS, bahasa pemrogramannya namanya Swift. Ya. Nah, Kotlin dan Swift ini hanya bisa running di satu platform, seperti tadi saya udah jelaskan ke Anda. Tapi ternyata ada evolusi lagi yang disebut sebagai hybrid mobile application. Ternyata aplikasi hybrid ini dengan satu codingan itu bisa running di multi platform. Bisa running di Android dan iOS sekaligus hanya dengan satu codingan. Berarti kalau zaman dulu perusahaan mau membuat aplikasi Android dan iOS berarti butuh rekrut 2 orang. 1 orang Android developer, 1 orang iOS developer. Oke? Nah, tapi orang yang menguasai hybrid ini, dia dengan satu codingan bisa langsung bikin aplikasi Android dan iOS. Berarti perusahaan tersebut hanya perlu rekrut 1 orang doang yang jago di hybrid ini. Nah, bahasa pemrogramannya apa sih? Ternyata ada teknologi baru ya dari Google. Bahasa pemrogramannya namanya Dart. Framework yang digunakan adalah Flutter. Nah, ini lagi ngetren banget teman-teman. Ya, makanya kalau Anda jadi seorang Flutter developer itu dicari banget dan gajinya gila. Ya. Nah, jadi Anda udah tahu ya, kalau Anda mau jadi seorang mobile application developer, Anda harus pilih mau jadi Android spesialis, iOS spesialis, atau yang hybrid tadi yang disebut sebagai Flutter developer. Buat Anda yang udah nonton video ini, saya yakin Anda udah lebih paham dan lebih teredukasi soal mobile application developer. Nah, kalau Anda misalnya udah belajar, udah coba-coba belajar sendiri, udah cari tutorial, ya, terus Anda mengalami kendala dan atau mungkin Anda mau sharing tentang dunia pembuatan mobile application, Anda bisa komen di bawah ya, supaya audiens yang nonton video ini juga dapat informasi dari Anda. Nah, terakhir penutup,
Saya cuma pengen bilang, semangat terus belajarnya. Kalau Anda belum punya basic, nggak usah takut. Ya karena banyak kok tempat belajar yang ngajarin dari basic. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you dan see you on the next video. Bye!